Di era digital kayak sekarang ini, pasti kalian nih, anak milenial, sering banget berhubungan sama teknologi digital atau yang online-online gitu. Kayak pasti kalian suka like-like post di Facebook atau Instagram, komen tweet di Twitter, atau kayak sekarang, nontonin video di YouTube. Nah, bagi kalian pengguna teknologi digital kayak tadi, kalian tahu nggak sih apa itu warga digital? Warga digital adalah orang yang sadar betul apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan juga membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Pasti kalian bertanya-tanya lagi, apa sih kewargaan digital itu? Itu judulnya kewargaan digital, kayak penting banget. Emang apa sih pentingnya? Oke, sekarang kita jawab. Jadi, sesuai sama pengertiannya, kewargaan digital itu adalah norma perilaku yang tepat terkait pengguna teknologi. Jadi, kewargaan digital itu penting karena dia mengatur kehidupan kita di dunia maya supaya kita dapat manfaat positif dari teknologi. Sekarang, kita kenalan yuk sama pencetus konsep kewargaan digital. Dia adalah Mike Rebel, penulis buku Digital Citizenship in School. Kata Mike Rebel, ada 3 konsep dasar dalam kewargaan digital, yaitu respect yang berarti menghargai diri sendiri dan orang, educate yaitu mengedukasi diri sendiri dan terhubung dengan orang lain, dan protect yaitu melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, lalu dari konsep dasar tadi dikelompokkan lagi pelaksanaan kewargaan digital itu dalam 3 lingkungan yang masing-masing punya 3 komponen, jadi jumlahnya 9 komponen. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, lingkungan belajar dan akademis. Komponen kewargaan digital yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dan lingkungan akademik adalah yang pertama, akses digital. Di sini kita harus sadar bahwa nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi terlebih internet. Jadi ingat, jangan pakai wifi seenaknya ya. Kedua, komunikasi digital. Zaman sekarang, berkomunikasi bisa dilakukan dimanapun, kapan saja, melalui berbagai cara termasuk pesan instan, media sosial, Skype, pesan teks, dan lain-lain. Dengan banyaknya pilihan, warga digital harus tahu cara yang tepat dalam berkomunikasi dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, literasi digital. Seiring munculnya teknologi baru, peserta didik dan guru sebagai warga digital diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan dan menggali sesuatu yang baru. Kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Komponen dalam lingkungan ini adalah pertama, hak digital. Sebagai warga digital, kita berhak bebas berbicara dan berkomunikasi. Namun dalam menikmati hak ini, kita juga punya kewajiban, yaitu tidak boleh mengganggu hak orang lain dan harus menghormati hak orang lain. Kedua, etiket digital. Perilaku dalam bermedsos yang tepat dan benar sangatlah penting. Setiap orang yang menggunakan teknologi harus mematuhi prinsip dasar dalam berhubungan, yaitu perlakukan orang lain bagaimana Anda ingin diperlakukan. Ketiga, keamanan digital. Sebagai warga digital, kita harus waspada akan tindak kejahatan, misalnya dengan tidak membuka file hasil unduhan sembarangan dan memantau serta melindungi identitas dan informasi pribadi mereka secara terus-menerus. Ketiga, kehidupan di luar lingkungan sekolah atau bisa kita sebut lingkungan masyarakat. Komponen dalam lingkungan ini adalah 1. Hukum digital.
Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi di masyarakat. Jadi, perlu adanya hukum untuk melindungi warga digital dari tindak kejahatan seperti pencurian identitas, pembajakan, dan lain-lain. 2. Transaksi digital. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli perlu menyadari resiko dan manfaat jual beli online. Warga digital perlu tahu bagaimana menjadi pembeli atau penjual online yang baik. Ketiga, kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital, ada beberapa ancaman kesehatan, baik fisik maupun mental yang perlu mendapat perhatian. Nah guys, di Indonesia ini dalam berselancar di dunia maya, kita itu diikat oleh hukum digital, yaitu Undang-Undang ITE. Kalian pasti suka dengar kasus hukum yang cuma disebabkan karena orang itu komen seenaknya di media sosial. Nah, kali ini aku akan membahas contoh beberapa pelanggaran terhadap UU ITE. Satu, melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini contohnya mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Lalu, yang kedua ada perjudian online. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online yang ada pada beberapa game, judi sepak bola, atau permainan dari smartphone, dan lain sebagainya. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Penghinaan. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga meluapkan emosinya melalui kata-kata di media sosial. Hukumannya 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah. Pengancaman. Pengancaman di sini juga bisa berupa pencemaran yang baik loh, atau pemaksaan ataupun pemerasan kepada seseorang. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang kelima, menyebarkan hoax. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh pelaku. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang terakhir, ada ujaran kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Sebenarnya masih banyak jenis pelanggaran terhadap UU ITE. Ternyata hukumannya berat-berat ya guys. Hati-hati ya dalam bermedsos, jangan sampai kita masuk penjara cuma karena hal sepele. Terakhir nih, ada satu konsep yang kita bisa gunakan supaya menjadi warga digital yang baik dan benar, yaitu THINK. THINK ini merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu true, apa benar postingan kamu atau hanya isu yang gak jelas sumbernya. Kalau masih buram, mending gak usah di-share. Hurtful, apa postingan kamu menyakitkan orang lain? Hati-hati loh, UU ITE itu mengawasimu. Illegal, ilegalkah post kamu? Necessary, apakah postingan kamu penting atau mengganggu orang lain? Kind, santunkah postingan kamu atau menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain? Ingat, tulisan yang kamu posting mewakili diri kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.